Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 181 sampai bab 185 dari buku yang kedua. Bab 181, Roh Porselen 4 warna. Cumu dan Ye Qingzi keduanya tidak tinggal lama di wilayah Langhe, menyeberang langsung melintasi perbatasan kerajaan barat ke Gunung Langit Berwarna. Ketenaran Gunung Langit Berwarna tidak sebesar lembah Sengat Rusak besar, tetapi tempat itu tetap ditunggu-tunggu oleh banyak pelatih hewan peliharaan jiwa elemental. Konon, di hubungan antara setiap gunung yang berbeda warna, seringkali ada hewan peliharaan jiwa tingkat komandan yang sangat berbakat yang berpindah-pindah. Bahkan ada beberapa hewan peliharaan jiwa tingkat raja yang menjelajahi beberapa gunung berwarna yang lebih menakutkan. Sekitar 10 hari setelah Cumu dan Ye Qingzi meninggalkan kerajaan barat, Li Tua yang luar biasa cepat juga menyusul Cumu, membawakannya hadiah yang telah diterimanya dari keluarga besar Chu. Hadiah keluarga Chu Agung masing-masing adalah 5 juta emas. Kombinasi Cumu dan Ye Qingzi masuk 3 besar, jadi 5 juta emas ini tentu saja tidak bisa dilupakan. Selain itu, karena si Tuatu telah mendapat lebih banyak sumber daya dari keluarga Chu Agung sekaligus peningkatan status, dia secara khusus memberi hadiah 10 juta lagi pada Cumu. Dengan cara ini, Old Li memiliki total 20 juta emas, yang berarti bahwa Cumu dan Ye Qingzi masing-masing mendapat 10 juta emas. 10 juta emas sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Ditambah dengan hadiah besar dari sarang serangga iblis, perjalanan ke wilayah Wogu ini membuat kantong Cumu dan Ye Qingzi jauh lebih dalam. Memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang jiwa dan perlengkapan jiwa yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa mereka. Li Tua, berapa harga batu permata mengkilap di pasaran? Tanya Cumu. Setelah melihat desain dinding elemen, Cumu semakin berharap agar peri udara esnya memiliki es berlapis. Jika memiliki es berlapis, kekuatan bertarung peri udara esnya tidak akan lebih buruk daripada hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Benda itu sama sekali tidak murah. Meskipun orang bisa menemukannya di Hundred Valley atau Thousand Valley di Great Broken Sting Valley, kemungkinannya sangat rendah. Bahkan jika Anda menemukannya, benda itu akan dijaga oleh hewan peliharaan jiwa yang kuat. Jika Anda pergi untuk membelinya di pasar, pertama-tama Anda harus melihat apakah benda itu masih ada stoknya. Jika ada, biasanya harganya sekitar 50 juta. Jika Anda tidak beruntung, harganya mungkin naik menjadi 60 juta. Kata Old Li. Cumu tertawa getir. Awalnya dia mengira dengan hadiah dan hasil rampasan yang dia dapatkan dari sarang serangga, dia akan hidup lebih nyaman. Dia tidak menyadari bahwa satu batu permata berkilau harganya 50 juta emas. Ini benar-benar bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang normal. Spirit Fluid tipe S tingkat ke-7 juga merupakan suatu keharusan. Jika kamu tidak mencarinya dan membelinya, kamu harus membeli yang bagus. Kamu lebih baik menjadi berlebihan daripada kikir. Jika kamu menggunakan yang tingkat ke-8, efeknya akan lebih baik. Spirit Fluid tipe S tingkat ke-7 yang cukup membutuhkan sekitar 5 hingga 10 juta. Tingkat ke-8 membutuhkan sekitar 30 juta hingga 50 juta. Menambahkan kristal jiwa tipe S tingkat ke-8 dengan kualitas yang sangat baik, yang berarti kristal jiwa yang dibuat oleh hewan peliharaan jiwa yang memiliki es mengkilap. Yang harganya sekitar 20 juta, kamu hanya akan membutuhkan sekitar, menurutku, 100 juta emas. Li Tua berkata dengan acuh tak acuh sambil mengorek giginya. Wajah Cumu tidak bisa lebih hitam lagi. 100 juta emas adalah angka yang Cumu tidak tahu berapa lama lagi ia harus menabung. Selain itu, saat ia mendapatkan semakin banyak soul pet, ia harus menggunakan uang di mana-mana. Jika ia harus membayar 100 juta hanya untuk Ice Air Fairy, itu benar-benar akan mengerikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah peri udara esmu harus berada di fase ke-8. Tanpa mencapai fase ke-8, hampir mustahil untuk menguasai es berlapis. Li Tua menambahkan secara khusus. Baiklah, bahan untuk Glaze Ice hanya bisa kita kumpulkan perlahan-lahan. Mari kita pikirkan cara untuk meningkatkan kristal misterius menjadi es yang menjulang tinggi. Kata Cumu. Kristal es Towering Ice memiliki kekuatan 1 hingga 2 kali lipat dari kristal es biasa. Meningkatkan kristal misterius menjadi Towering Ice akan meningkatkan kekuatan peri udara es sedikit demi sedikit.
Peri udara esmu harus mencapai fase ketujuh dan memiliki peningkatan bakat tipe es sebelum itu memungkinkan, kata Litua. Chumu mengangguk. Di Gunung Langit Berwarna ada kota langit berwarna. Kau bisa pergi ke sana untuk membeli apa yang kau butuhkan. Ada banyak faktor yang tidak pasti di sana, jadi tuan muda sebaiknya meningkatkan kekuatanmu sebelum masuk. Kata Litua kepada Chumu. Chumu memang punya rencana ini. Dia berbalik dan menyampaikan pikirannya kepada Ye Qingxi. Qingxi, saat kita sampai di Gunung Langit Berwarna, kita harus meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa kita. Dua orang yang membawa saudaramu pergi mungkin cukup kuat, jadi mereka tidak akan mudah ditangani. Baiklah, kalau begitu aku akan segera meramu rumput jiwa es. Ye Qingxi mengangguk. Kota Langit Berwarna terletak di dalam Gunung Langit Berwarna. Chumu dan Ye Qingxi berjalan kaki sekitar setengah bulan, dan akhirnya mereka sampai di daerah itu. Memasuki wilayah Gunung Langit Berwarna, tanaman di dekatnya menjadi sangat jarang, dan orang bisa merasakan aura unsur terpancar dalam area umum tersebut. Di dekat Gunung Langit Berwarna terdapat berbagai macam tanah berwarna. Di tepi terluar terdapat hutan yang lembut. Kadang-kadang, orang dapat melihat beberapa tanaman bergoyang tertiup angin, tetapi sebagian besar terdiri dari batu, lumpur, dan pasir dengan berbagai warna yang berubah-ubah dan berkilauan. Untuk menghemat waktu, Chumu dan Ye Qingxi berjalan di jalur pegunungan yang cukup berbahaya. Saat berlari melewati bebatuan berwarna-warni ini, seseorang dapat melihat beberapa hewan peliharaan jiwa dunia unsur dengan cepat melayang di suatu tempat dan menghilang dalam penglihatan seseorang. Tiba-tiba, seekor hewan peliharaan jiwa berwarna melayang cepat melewati binatang mimpi guntur malam milik Chumu, membuatnya takut dan meringkik panjang. Apa itu? Ingatan jiwa Chumu langsung tertuju pada organisme yang melesat keluar di antara dua gunung. Tetapi menyadari bahwa itu adalah hewan peliharaan jiwa yang diukir dengan warna-warni seperti batu giok. Dengan sekali pandang, itu membuat mata seseorang berbinar. Binatang impian Ye Qingxi juga ketakutan. Tanduk mimpinya sudah melengkungkan busur listrik berwarna ungu. Jangan menyerang. Ye Qingxi segera menghentikan binatang impian berjubah ungu miliknya dan menatap hewan peliharaan jiwa yang menghilang dengan cepat. Apa itu? Chumu belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa yang bergerak secepat ini, jadi dia bertanya. Aku juga tidak tahu, kurasa itu hewan peliharaan yang bersifat dekoratif. Ye Qingxi menggelengkan kepalanya. Kalian anak muda, masih muda sekali. Itu adalah roh porselen 4 warna. Itu adalah hewan peliharaan jiwa yang relatif langka di dunia unsur. Keistimewaan terbesarnya adalah ia mengendalikan keempat kekuatan unsur. Harga hewan peliharaan jiwa seperti itu cukup tinggi. Litua mulai memamerkan pengetahuannya. Chumu menatap Ye Qingxi. Ye Qingxi tampaknya menebak apa yang ingin dilakukan Chumu, jadi dia tersenyum, kamu cari saja. Ini sudah cukup dekat dengan kota langit berwarna. Aku akan memasuki kota terlebih dahulu dan mengurus barang-barang yang sudah kudapatkan dan meramu rumput jiwa esmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menangkapnya. Chumu adalah seorang pemburu. Melihat hewan peliharaan jiwa yang mahal, dia tentu tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Dia dengan tegas mengendarai Night Thunder Dream Beast dan mengejar Four Colored Porcelain Spirit. Roh porselen 4 warna bergerak sangat cepat. Chumu telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk meningkatkan kecepatannya hingga 30%, namun mereka masih perlahan kehilangan roh porselen 4 warna. Karena saat itu siang hari, Night Thunder Dream Beast tidak dapat mengeluarkan Reaching for the Midnight Moon, jadi untuk mengejar ketertinggalan dalam situasi seperti ini memang sulit. Ini sebenarnya pertama kalinya Chumu melihat hewan peliharaan yang begitu cepat. Meskipun berasal dari dunia unsur, hewan peliharaan itu pasti memiliki semacam roh jahat di dalamnya. Tepat saat dia hendak kehilangan roh porselen 4 warna, Chumu segera menarik kembali binatang mimpi guntur malamnya dan memanggil Mosie, yang dapat berlari dengan kecepatan maksimal dan lebih cepat. Mosie tidur nyenyak dan makan dengan lahap. Tepat saat dia ingin meregangkan tubuh dan bergerak, Chumu memanggilnya. Tubuhnya segera berubah menjadi rubah api 9 ekor api kerajaan, dan 9 ekornya berkobar dengan mencolok di gunung. Kejar, jangan biarkan dia lolos. Chumu melompat ke punggung Mosie dan memberitahu Mosie untuk melanjutkan pengejaran.
Wuh! Api kerajaan berkobar di bawah cakarnya, dan Mosie dengan gesit berlari di antara bebatuan aneh dan perlahan mengejar roh porselen 4 warna lagi. Di depan, roh porselen 4 warna yang berlari itu tampaknya menyadari bahwa ada rubah api 9 ekor api kerajaan yang kuat sedang mengejarnya. Dan ia begitu takut sehingga mengeluarkan suara seperti dentingan porselen. Ia dengan panik meningkatkan kecepatannya dan terus-menerus melesat melewati bebatuan gunung untuk menghindari kejaran Mosie. Huhuhuhuhu. Mantra lembut dimulai dan di antara bebatuan perlahan-lahan mulai muncul hembusan angin aneh. Angin ini tampaknya terkendali saat memicu tornado setinggi hampir 20 meter. Tornado itu menggulung bongkahan pasir dan tanah, mengubahnya menjadi naga hitam yang mengacungkan cakarnya. Mosie, hindarilah. Dengan ingatan jiwa guru roh Cumu yang terkunci pada roh porselen 4 warna, melarikan diri tentu saja bukanlah hal yang mudah. Api kerajaan di bawah kaki Mosie menjadi semakin liar, dan dia menggambar jalur yang cerdik di antara bebatuan gunung yang berantakan, dengan mudah menghindari tornado tingkat ke-7 ini. Mosie tiba-tiba mempercepat langkahnya, dan bayangannya menghilang. Saat berikutnya, dia secara aneh muncul tepat di samping roh porselen 4 warna, dan pupil matanya langsung memancarkan cahaya keperakan. Tatapan menyeramkan. Pengendalian pikiran. Pupil mata Mosie perlahan menjadi lebih gelap saat gelombang mental yang kuat menghantam dunia mental roh porselen 4 warna. Itu tidak ada gunanya. Hewan peliharaan jiwa dunia unsur secara alami memiliki ketahanan terhadap teknik mental. Dan ketahanan roh porselen 4 warna ini bahkan lebih kuat dari biasanya. Litua menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, gelombang mental itu telah masuk jauh ke dalam roh porselen 4 warna, namun matanya hanya berubah sedikit. Dan dengan cepat berubah kembali menjadi bening saat ia dengan marah mengeluarkan teknik yang kuat. Pangkat Komandan Fase ke-6 Fase kedua, Mosie, Rantai Ekor 9. Cumu tidak bisa memberi kesempatan pada hewan peliharaan jiwa ini untuk mengeluarkan jurus. Kecepatan Mosie jauh lebih cepat daripada roh porselen 4 warna. Sebelum roh itu selesai mengeluarkan mantra, Mosie telah muncul dengan aneh di belakangnya dan mengangkatnya dengan ekornya yang panjang dan kuat. Lalu dengan kasar mengunci tubuhnya yang rapuh saat dia mengangkatnya ke udara. Bab 182. Sukses menangkap jiwa. Roh porselen 4 warna itu disapu oleh Mosie sebelum segera mengeluarkan teriakan tajam dan menyakitkan. Tubuh roh porselen biasanya perlahan-lahan akan berubah menjadi warna darah. Roh porselen 4 warna menggeliat tubuhnya dan memadatkan api panas yang mendidih yang mulai membakar ekor Mosie. Api merah darah itu terbakar hebat, berubah menjadi lidah api yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Udara di sekitarnya dengan cepat terbakar, dan kekuatan panas yang membakar melesat ke arah Cumu, membuatnya merasa seolah-olah pembuluh darah di tubuhnya sedang terbakar. Api darah, ekspresi gembira muncul di wajah Cumu. Secara umum, hewan peliharaan jiwa tingkat komandan harus mencapai tahap ke-7 sebelum dapat mengendalikan kekuatan kristal tingkat tinggi. Mereka yang dapat menggunakannya sebelum tahap ke-7 dapat dianggap sangat berbakat. Roh porselen 4 warna telah mencapai sekitar fase ke-6 tahap kedua. Jika memiliki api darah, maka itu berarti bakatnya di bidang api melampaui hewan peliharaan jiwa dunia unsur biasa. Api darah yang dimiliki roh porselen 4 warna tidak dapat dianggap lemah, tetapi Mosie juga mengendalikan api darah dan memiliki jenis lain, api iblis jahat. Api darah dari roh porselen 4 warna hanya berhasil meninggalkan sedikit bau terbakar di ekor Mosie, tetapi tidak benar-benar menimbulkan kerusakan padanya. Palu ekor 9. Mosie mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melolong panjang. 9 ekornya dengan ganas menghantam lantai dan menghantam bongkahan batu tebal. Batu itu hancur oleh kekuatan palu ekor 9 dan tanah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kekuatan palu ekor 9 bahkan dapat melumpuhkan Raja Fase ke-9, jadi serangan semacam itu praktis dapat membunuh roh porselen 4 warna secara instan. Mosie tahu batasnya dan tidak benar-benar membunuhnya. Roh porselen 4 warna segera mengeluarkan erangan. Tubuhnya yang ramping setinggi 1 meter menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang nyata, dan tidak berhenti berguling-guling di tanah. Cumu memanfaatkan momen paling menyakitkan bagi roh porselen 4 warna dan segera melantunkan mantra.
Dia meluncurkan mantra penangkap jiwa, dengan paksa mencoba menangkapnya ke dalam cincin penangkap jiwanya. Ketika hewan peliharaan jiwa mengalami kerusakan serius, ia pasti akan merasakan sakit tertentu. Melantunkan mantra penangkap jiwa, menangkap mereka, dan memindahkan mereka ke dalam cincin penangkap jiwa yang mirip dengan ruang hewan peliharaan jiwa dapat sedikit mengurangi rasa sakit mereka. Hewan peliharaan jiwa yang berkemauan lemah tidak akan melawan dan memasuki cincin penangkap jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa, sehingga penangkapan pelatih hewan peliharaan jiwa selesai. Namun, semakin matang kecerdasan hewan peliharaan jiwa, semakin sulit untuk ditangkap. Kecerdasan tahap kedua fase ke-6 sudah dianggap matang dan tidak akan mudah menjadi tawanan orang lain. Kekuatan mantra penangkapan jiwa digunakan pada tubuh hewan peliharaan jiwa ini, dan saat Cumu menuangkan ingatan jiwanya ke dalam dunia mental hewan peliharaan jiwa ini, dia langsung merasakan gelombang serangan mental yang hebat terhadapnya. Kekuatan mental ini adalah jenis serangan mental, dan dapat menyebabkan kerusakan tertentu pada pelatih hewan peliharaan jiwa. Jika ketahanan mental pelatih hewan peliharaan jiwa sangat lemah, ia akan menderita cedera mental. Tentu saja, Cumu berada di level Master Roh saat ini, dan serangan balik mental komandan elemen tahap kedua fase ke-6 tidak akan terlalu merusaknya. Begitu Cumu membentuk pertahanan ingatan jiwa, ia dengan mudah menghilangkan serangan balik mental hewan peliharaan jiwa ini. Mantra itu dilantunkan dengan dingin sekali lagi. Peluang keberhasilannya pada percobaan pertama tidaklah tinggi, mengingat ia adalah komandan fase ke-6, tetapi Cumu tidak akan menyerah begitu saja. Mo Xie, kontrol intelijen. Pada saat yang sama Cumu melantunkan mantra, dia menyampaikan pesan kepada Mo Xie. Perubahan yang jelas terlihat pada pupil Mo Xie. Cahaya putih keperakan melesat keluar, dan gelombang mental yang kuat menyerbu ke dalam dunia mental roh porselen 4 warna. Pengaruh teknik kecerdasan mental tidak terlalu menonjol pada hewan peliharaan jiwa dunia unsur, tetapi setidaknya dapat memberikan sedikit pukulan mental yang akan membuat peluang keberhasilan perjanjian penangkapan jiwa Cumu meningkat sedikit. Seperti yang diharapkan, setelah campur tangan teknik kecerdasan Mo Xie, jejak kebingungan muncul di mata roh porselen 4 warna, karena ia terkunci di ekor Mo Xie. Daya tahan tekadnya jelas telah melemah sedikit. Baiklah, ini akan berhasil. Senyum mengembang di wajah Cumu. Roh porselen 4 warna adalah hewan peliharaan jiwa dunia unsur yang relatif langka. Harga roh porselen 4 warna normal lebih dari 1 juta emas, ditambah lagi dengan kontrolnya terhadap kristalisasi kekuatan tipe api, nyala api darah, harganya tentu akan meningkat banyak. Perjanjian penangkapan jiwa berubah menjadi merek yang secara bertahap menyusut ke dalam tubuh roh porselen 4 warna. Selama merek tersebut sepenuhnya memasuki tubuh hewan peliharaan jiwa, itu akan menunjukkan bahwa hewan peliharaan jiwa telah sepenuhnya menyerah. Dan secara sukarela akan memasuki cincin penangkapan jiwa. Tidak ada. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari tempat terdekat. Gelombang guncangan yang nyata muncul di daerah pegunungan di sekitarnya. Raungan itu melonjak dengan kuat, dan secara tak terduga dengan kuat menghentikan mantra penangkapan jiwa Cumu tepat saat dia hendak berhasil. Cumu menoleh dengan heran. Tatapannya menyapu bebatuan gunung yang tidak rata. Dan dia langsung melihat seekor hewan peliharaan jiwa yang sangat besar yang tampak seperti ditutupi helm militer saat berdiri di antara dua batu gunung berbentuk bambu. Tidak ada. Suara gemuruh itu terdengar lagi, dan gunung itu langsung berguncang. Kepala itu tiba-tiba muncul dari antara dua gunung dan memperlihatkan tubuh batunya yang perkasa dan megah. Tubuhnya seperti raksasa, dan ditutupi oleh baju besi talium hitam kecoklatan yang tebal. Warnanya seperti tembaga yang lebih kecoklatan, dan tampak seperti es padat. Auranya agak ganas dan menakutkan. Fase ke-8, memperkuat Jenderal Batu. Jenderal Batu, jenis batu dunia elemental, spesies raksasa, subspesies Jenderal Batu, pangkat prajurit. Jenderal Batu, di dunia elemental, bagaikan eksistensi puncak di antara pangkat prajurit. Hanya melalui kekuatannya yang bagaikan jenderal yang tak terkalahkan, orang dapat melihat bahwa kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa ini mendekati banyak komandan. Knight, Zanye, hentikan. Cumu segera melantunkan mantra dan memanggil Zanye.
Dia menyuruh Zhan Ye dan Knight untuk berhadapan dengan hewan peliharaan jiwa tipe batu tingkat prajurit ini. Chu Mu jelas tidak akan melepaskan roh porselen 4 warna miliknya. Dia melantunkan mantra sekali lagi untuk secara paksa menangkapnya ke dalam ruang penangkapan jiwanya. Tidak ada. Chu Mu melantunkan mantranya, dan Jenderal Batu itu segera meraung seolah ingin menggunakan teknik mengaum untuk mengganggu mantra Chu Mu. Chu Mu sebelumnya telah bersiap untuk serangan sabotase, dan ketika suara gemuruh itu terdengar, dia telah mengonsolidasikan ingatan jiwanya. Dengan sangat mudah, dia menyelesaikan mantra penangkapan jiwa. Tanda berwarna biru tua itu muncul sekali lagi. Saat nada terakhir mantra Chu Mu dilantunkan, tanda itu berasimilasi ke dalam tubuh roh porselen 4 warna yang terluka. Tubuhnya perlahan mengendur, dan memasuki cincin penangkap jiwa Chu Mu dari pola itu. Nong, tidak. Melihat roh porselen 4 warna telah ditangkap oleh Chu Mu, kedua mata hitam kecoklatan milik Jenderal Batu tiba-tiba menyemburkan gas berwarna hitam yang berubah menjadi energi gelap. Yang mengandung emosi marah saat menyelimuti seluruh area. Kekuatan Jenderal Batu tahap ke-8 yang diperkuat mungkin mendekati iblis batu raksasa ekor kelabang yang pernah ditemui Chu Mu di pegunungan sumber dosa. Gas hitam itu secara mengejutkan mampu menekan binatang mimpi guntur malam dan atmosfer aura Zhan Ye. Mo Xie, pergi dan bantu mereka. Chu Mu tahu bahwa kekuatan Jenderal Batu tahap ke-8 ini sangat kuat, dan meminta Mo Xie untuk ikut serta. Mo Xie melolong panjang. Aura Raja Liarnya berkembang pesat tanpa hambatan sedikitpun. Tubuhnya bersinar dengan geng, dan secara praktis muncul seketika di depan Jenderal Batu yang bergegas mendekat. Cakar api kerajaan. Cakar api itu dengan ganas menyapu perut Jenderal Batu, yang langsung membuatnya mundur beberapa langkah. Kedua tangannya yang besar dan perkasa mencengkeram dua batu yang menjulang tinggi. Pertahanan yang sangat tinggi. Chu Mu melirik perut Jenderal Batu, namun menemukan bahwa hanya ada bekas luka ringan. Meskipun dia tidak memiliki perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh tingkat ke-6, serangan cakar api kerajaan Mo Xie masih di atas tingkat ke-8. Serangan tingkat ke-8 mungkin hanya berhasil meninggalkan bekas luka ringan pada hewan peliharaan jiwa tipe batu ini. Dengan demikian, pertahanannya mungkin telah mencapai tingkat ke-8. Secara umum, hanya hewan peliharaan jiwa tipe batu peringkat komandan yang dapat mencapai peringkat pertahanan ke-8 pada fase ke-8. Namun, Jenderal Batu peringkat prajurit ini mampu mencapainya pada tahap ketiga fase ke-8, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah mengalami penguatan beberapa item roh tipe batu. Lebih dari itu bukan hanya satu kali penguatan. Itu kristalisasi batu hitam. Ini adalah hasil penyerapan atribut kegelapan Dark Rock Penantrene Arms. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Komandan Puncak. Sungguh menakjubkan bahwa hewan peliharaan jiwa liar ini dapat menguat ke level ini. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat mensubscribe channel Novel Donghua dan menangkapnya. Jika kamu bisa, kamu akan dapat menjualnya seharga 1 juta emas, kata Oatly. Nilai hewan peliharaan jiwa yang ditangkap terutama dinilai melalui potensinya. Kekuatan bertarung Jenderal Batu ini jelas di atas roh porselen 4 warna, tetapi ruang untuk peningkatannya terbatas. Tentu saja, kecerdasan hewan peliharaan jiwa fase ke-8 ini sangat berkembang dan peluang untuk menangkapnya sangat rendah. Bahkan mungkin tidak berhasil setelah menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Paku pelindung tinta. Kecepatan Zhan Ye sudah tidak bisa dianggap lambat. Memanfaatkan Mo Xie dan Night Thunder Dream Beast yang menarik perhatian Jenderal Batu ini, ia menggunakan Dark Steel dan muncul di belakang Jenderal Batu. Paku-paku armor tintanya menusuk tubuhnya. Tidak ada paku armor tinta yang dapat mengabaikan sebagian besar pertahanan, menusuk tanpa halangan ke tubuh Jenderal Batu. Efek korosi gelap menyebar ke kaki Jenderal Batu. Serang kakinya, perintah Chu Mu segera. Cakar api kerajaan. Sinar kematian. Kedua teknik itu menyerang kaki Jenderal Batu secara bersamaan. Pertahanan kakinya telah turun di bawah tingkat ke-8, dan setelah kedua teknik itu, pahanya yang seperti batu memperlihatkan celah api yang besar dan tubuhnya jelas sedikit menyusut. Mo Xie, rantai ekor 9.
9 ekor itu dengan cepat berubah menjadi 9 rantai kuat namun lentur yang menyapu tubuh Jenderal Batu dan menusuk dengan ganas ke tanah, sambil mengaitkannya ke perut dan kepalanya. Mantra penangkap jiwa bangkit lagi, dan memanfaatkan situasi saat Jenderal Batu terkekang, Cumu dengan tegas menggunakan teknik penangkap jiwa. Dia ingin menangkap Jenderal Batu secara paksa ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa. Tidak ada nong. Sebuah pantulan mental yang kuat muncul dalam pikiran Cumu. Hal itu menyebabkan gelombang guncangan yang nyata terjadi dalam pikirannya. Menyerahlah. Orang besar ini tidak akan menyerah bahkan jika kau menggunakan semua kekuatan jiwamu, kata Li Tua. Bab 183, Raja Hantu. Cumu bukanlah orang yang tidak memiliki sedikit pun pengalaman. Setelah mencoba beberapa kali dan tidak berhasil, dia dengan tegas menyuruh Zhan Ye dan Night Thunder Dream Beast membunuh hewan peliharaan jiwa ini. Cakar Zhan Ye tidak mampu menghancurkan pertahanan hewan peliharaan jiwa ini. Pada akhirnya, paku armor tintalah yang kali ini, dengan sangat akurat menusuk jantung Jenderal Batu. Jantung hewan peliharaan berjenis elemen mirip dengan kristal. Setelah menusuknya, hewan peliharaan berjenis elemen tidak akan mati karena tidak mampu memompa darah. Selain itu, setelah sedikit pemulihan, ia akan sembuh perlahan. Paku-paku armor tinta milik Zhan Ye benar-benar terpendam di jantung Jenderal Batu ini. Setelah beberapa kali tusukan berturut-turut yang setidaknya menghasilkan 12 serangan, daya hidup hewan peliharaan jiwa yang tertahan kaku oleh ekor Mo Xie ini berangsur-angsur menurun. Kekuatan hidup Jenderal Batu sangat ulet. Di bawah skenario serangan terus-menerus dari Zhan Ye dan Night Thunder Dream Beast selama hampir 1 menit, Jenderal Batu akhirnya mengeluarkan ratapan sedih. Tangan batunya yang mencengkeram erat perlahan mengendur, dan tubuhnya juga perlahan melemah, dan kepalanya menghadap ke langit. Inti jiwa, sayang sekali. Inti jiwa fase ke-8 dengan kualitas yang sangat baik ini mungkin hanya bisa dijual seharga lebih dari 100.000. Itu akan menjadi camilan malam untuk hewan peliharaan jiwamu, kata Li Tua. Karena peningkatan berbagai benda spiritual, jantung hewan peliharaan jiwa yang diperkuat ini memiliki peluang yang relatif lebih tinggi untuk berubah menjadi kristal jiwa. Namun, tidak semua hewan peliharaan jiwa yang diperkuat dapat memadatkan kristal jiwa. Selain membutuhkan pandangan ke depan yang unik, seseorang juga membutuhkan keberuntungan. Setelah memperoleh roh porselen 4 warna, Cumu tidak tinggal terlalu lama di Gunung Langit Berwarna dan menunggangi binatang mimpi guntur malam menuju Kota Langit Berwarna. Wilayah yang ditempati Kota Langit Berwarna sangat luas. Cumu berdiri di puncak gunung yang datar dan ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat seluruh kota. Kota itu tersusun dari bebatuan berwarna-warni, dan tampak sangat 3 dimensi. Seperti patung-patung besar yang dipahat di sebuah kota. Hal yang paling menarik dari Kota Langit Berwarna adalah patung-patung besar itu. Ketika Cumu turun dari puncak gunung, dia dapat melihat bahwa banyak sekali patung yang bahkan lebih tinggi daripada banyak bangunan tinggi lainnya. Ketika melihat dari jauh, patung-patung itu mampu membuat orang berseru kagum. Di kedua sisi pintu masuk kota terdapat 2 solpet yang sangat kuat. Tinggi kedua solpet itu hampir mencapai 20 meter dan tubuh mereka ditutupi oleh armor batu yang tebal. Salah satu tangan mereka memegang pedang melengkung yang sangat besar yang ditekan ke tanah. Kepala mereka terangkat dengan angkuh saat mereka menatap langit yang tinggi di atas. Kedua patung itu memberikan kesan sebagai jenderal yang tidak gila, tetapi memiliki kekuatan. Pedang besar di tangan mereka tampak hidup dan nyata, dan ketika melihat ke atas, orang-orang akan merasa takut, agung, dan hormat di hati mereka. Bukankah itu Jenderal Batu? Cumu menatap hewan peliharaan jiwa itu dan mengajukan pertanyaan. Cumu baru saja membunuh seorang Jenderal Batu, jadi dia punya sedikit kesan terhadap hewan peliharaan jiwa ini. Namun, patung di depannya tampak agak berbeda dari Jenderal Batu. Setidaknya hewan peliharaan jiwa unsur yang ditemui Cumu tidak memiliki pedang melengkung yang terbuat dari sesuatu yang tidak diketahui. Benda ini, jauh lebih kuat daripada Jenderal Batu. Namanya Raja Hantu, dan merupakan hewan peliharaan jiwa yang merupakan kombinasi sempurna antara tipe batu dan hantu. Dalam hal kekuatan, pertahanan, dan teknik tipe batu, ia memiliki keunggulan mutlak. Selain kecepatannya yang agak lambat, tampaknya sangat sulit untuk menemukan kekurangannya, kata Li Tua.
Hewan peliharaan berjenis batu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Selain dari jenis gelap yang dapat menyebabkan korosi, hewan peliharaan ini memiliki kekebalan terhadap atribut lainnya. Namun, jika hewan peliharaan ini berjenis batu dan gelap, maka hewan peliharaan ini akan memiliki pertahanan yang paling absolut karena teknik korosi gelap tidak dapat merusak kulitnya. Mayoritas soul pet, saat melatih soul pet tipe rock mereka, sengaja mengendalikan suatu bentuk kekuatan tipe dark agar tidak memperlihatkan kelemahannya. Namun, tipe rock dan tipe dark secara alami memiliki bentuk penolakan yang pasti, dan sangat sulit untuk menggabungkan kedua atribut tersebut sepenuhnya. Litua menyebutkan bahwa Raja Hantu juga memiliki garis keturunan tipe hantu, artinya ia mewujud menjadi kekebalan terhadap teknik tipe gelap. Dan menjadi hewan peliharaan jiwa yang kuat dengan pertahanan absolut. Dari segi kekuatan, hanya dengan melihat pedang melengkung besar di tangannya yang mengkristal dari kristal jenis batu tingkat tinggi. Dapat diketahui bahwa ini adalah hewan peliharaan jiwa yang kekuatannya tidak ada bandingannya. Adapun pengendalian tipe batunya, sebagai dunia unsur, tipe batu, bakat pengendalian tipe batunya tidaklah normal. Oleh karena itu, selain kecepatannya yang rendah, sungguh sangat sulit untuk menemukan cacat lain pada Raja Hantu yang berperingkat Raja. Tuan muda, harga Ghost King peringkat Monarch di pasaran cukup tinggi. Ghost King biasa dihargai setidaknya 50 juta, dan jika bakatnya tinggi, harganya akan mudah melonjak hingga ratusan juta. Dengan situasi tuan muda saat ini, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Litua melihat bahwa Cumu sangat tertarik pada soul pet peringkat Monarch ini. Tetapi terlalu dini menyiramnya dengan air dingin. Setiap pelatih hewan peliharaan jiwa berharap memiliki hewan peliharaan jiwa yang kuat dan perkasa. Melihat keagungan Raja Hantu, bagaimana mungkin Cumu tidak menginginkannya? Hanya saja, hewan peliharaan jiwa tingkat Raja tidak dapat diperoleh hanya dengan mengatakan bahwa dia memilikinya. Menyingkirkan semua pikirannya, Cumu menunggangi binatang mimpi guntur malam menuju kota langit berwarna, dan melalui telepati binatang mimpi guntur malam dengan binatang mimpi jubah ungu. Mencari Ye Qingxi. Saat Cumu memasuki kota langit berwarna, hari sudah sore. Saat dia menemukan Ye Qingxi, langit sudah gelap dan mereka berdua segera mulai mencari tempat untuk bermalam. Kamu memperoleh roh porselen 4 warna? Tanya Ye Qingxi. Ya, bakatnya tidak buruk. Ia sudah memiliki api darah. Kau tampaknya cukup tertarik pada hewan peliharaan jiwa dunia unsur ya, kata Cumu. Kurasa begitu. Pengetahuanku tentang hewan peliharaan jiwa dunia elemental cukup luas, jawab Ye Qingxi. Ye Qingxi juga telah memilih hewan peliharaan jiwanya dengan sangat hati-hati. Selain itu, dia perlahan-lahan telah menaikkannya dari fase tahap rendah ke tingkat yang memenuhi standarnya menurut proporsi atribut. Dia agak tertarik pada roh porselen 4 warna, tetapi dia tidak akan mengambil hewan peliharaan jiwa dengan banyak jenis seperti ini untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia hanya mengajukan beberapa pertanyaan singkat sebelum mengubah topik untuk mencari Ye Wansheng. Kakakku dan aku tidak punya cara lain untuk berkomunikasi. Gunung langit berwarna begitu besar, aku juga tidak tahu bagaimana mencarinya. Ye Qingxi mulai khawatir saat berbicara. Besok pagi aku akan pergi ke ibu kota unsur untuk bertanya-tanya. Kau urus semua hal yang perlu ditangani dan beli beberapa perlengkapan jiwa atau benda-benda roh, kata Cumu. Saya khawatir modal unsur tidak terlalu mudah untuk dimasuki, kata Ye Qingxi. Ini bukan masalah besar, aku punya cara, kata Cumu. Ye Qingxi menatap Cumu, dan menunjukkan sedikit kebingungan. Di kota Langhei, mereka harus melewati kedua orang itu sebelum dapat memasuki ibu kota unsur. Sekarang, kekuatan ibu kota unsur di kota langit berwarna bahkan lebih besar, dan pengawasannya bahkan lebih ketat. Akan sangat sulit untuk masuk. Cumu tidak menjelaskan lebih lanjut. Litua memiliki dekrit istana jiwa Liu Binglan. Litua juga telah menyatakan bahwa sekte elemental dan istana jiwa memiliki hubungan yang baik, dan menggunakan dekrit istana jiwa untuk memasuki ibu kota elemental pasti tidak akan menjadi masalah. Ye Qingxi melihat bahwa Cumu tidak menjelaskan, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia kembali ke kamarnya dan mulai meramu rumput jiwa es untuk Cumu. Sebelumnya, ketika mereka masih di keluarga Chu Agung, dia tidak dapat meramu rumput jiwa es terutama karena kualitasnya tidak cukup baik.
Jika dia hanya mencampur item roh jenis es tingkat rendah, peluang untuk berhasil meramu rumput jiwa es jelas akan jauh lebih rendah. Setelah memasuki kota langit berwarna, Ye Qingzi segera mulai mengumpulkan bahan-bahan berjenis es yang cukup untuk Cumu. Dengan barang-barang roh berkualitas baik ini, setelah mencoba beberapa kali, Ye Qingzi berhasil meramu rumput jiwa es dengan efek tingkat ke-7. Item roh tingkat 7, rumput jiwa es, akan dihargai setidaknya 3 juta di pasaran. Ye Qingzi telah menghabiskan 2 juta untuk bahan, jadi jika Cumu membelinya sendiri, ia harus menghabiskan 1 juta lagi. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi tingkat pekerjaan guru jiwa seseorang, semakin tinggi pula keuntungannya. Ini adalah rumput jiwa es tingkat 7. Aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk meramu rumput jiwa es tingkat 8. Kupikir kau harus mendapatkan benda roh yang disebut es abadi duniawi, untuk menyembuhkan jiwamu yang terbakar. Benda roh ini tumbuh di tanah yang sangat beku, dan hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Mungkin akan sulit untuk membelinya bahkan jika kau punya uang. Ye Qingzi berkata kepada Cumu. Ketika dia menyebutkan es abadi duniawi, Cumu tertawa getir. Jika bukan karena keberadaan ibunya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun sebelum dapat menemukan benda yang kekuatannya mencapai puncak level tertentu. Ye Qingzi jelas tahu bahwa es abadi duniawi adalah benda roh yang tampaknya bukan sesuatu yang dapat mereka sentuh pada level mereka. Kata-katanya mengandung sedikit ambiguitas, mengisyaratkan bahwa Cumu mungkin harus bergantung pada berbagai benda roh jenis es di masa depan untuk mengendalikan suhu tubuhnya. Jika tidak, hewan peliharaan jiwanya akan segera terbakar oleh api iblis sehingga bahkan kesadaran dan ingatan dasarnya akan hilang. Cumu sendiri tidak menyangka efek samping dari transformasi setengah iblis akan separah ini. Sekarang, dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Setelah mendapatkan rumput jiwa es dari Ye Qingzi, dia memberitahu Ye Qingzi cara menggunakannya. Pada malam hari, Cumu memastikan bahwa kekuatan jiwanya penuh sebelum mulai menggunakan ingatan jiwa untuk perlahan-lahan menyerap aura es rumput jiwa es ke dalam jiwanya. Aura dingin yang membekukan itu melayang masuk dan Cumu langsung merasakan gelombang dingin. Meskipun sudah terbiasa dengan suhu jiwa yang tinggi yang juga secara bertahap telah mematikan rasa sakit jiwanya yang terbakar, ketika dinginnya rumput jiwa es memasuki jiwanya. Itu menyebabkan Cumu merasa sangat nyaman. Seolah-olah dia berjalan keluar ke angin dingin yang bertiup dari dalam tungku yang menyala. Jiwanya rileks, dan pikirannya menjadi sedikit lebih jernih. Ling Cumu, yang menerima baptisan rumput jiwa es, sedang mengalaminya dalam diam ketika dari dalam dunia mentalnya terpancar suara riang peri udara es. Ketika Cumu menggunakan ingatan jiwanya untuk mengunjungi ruang peri udara es, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa peri udara es berevolusi secara tak terduga karena penyerapan rumput jiwa es. Jiwa seorang pelatih hewan peliharaan jiwa terhubung dengan hewan peliharaan jiwa lainnya. Jika atribut hewan peliharaan jiwa meningkat, maka tubuh pelatih hewan peliharaan jiwa akan memiliki kekuatan kekebalan tertentu, dan dapat menahan beberapa serangan dengan atribut yang sama. Pada saat yang sama, jika seorang pelatih hewan peliharaan jiwa memperoleh penguatan dan pembaptisan dari item jiwa tertentu, hewan peliharaan jiwa dengan atribut yang sama yang jiwanya terhubung juga akan menerima beberapa manfaat. Rumput jiwa es tidak hanya membersihkan jiwa Cumu, namun juga memurnikan peri udara es, sehingga memungkinkannya berevolusi ke tahap ke-6 tahap ke-8. Cumu menggunakan ingatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan peri udara es. Tanpa disadari, ia menemukan bahwa kapasitas kekuatan jiwanya meningkat. Kekuatan jiwa yang ia gunakan untuk menyerap rumput jiwa es secara mengejutkan pulih seketika, dan tidak hanya mencapai kondisi paling penuh, tetapi ingatan jiwanya juga tumbuh lebih kuat. Naik level, Cumu masih tenggelam dalam kebahagiaan peri udara es yang berevolusi ketika kejutan yang lebih besar dan menyenangkan muncul di dada Cumu. Bab 184, Istana Jiwa Tuan Muda. Ingatan kedua, wahai guru roh. Ling. Peri udara es mengeluarkan suara nyaring, gembira untuk Cumu. Cumu sendiri agak terkejut. Lagi pula, dari semua hewan peliharaan jiwanya, selain Zan Ye yang kekuatannya dapat ditingkatkan secara substansial, peningkatan kekuatan hewan peliharaan jiwa lainnya tidak terlalu jelas.
Mampu memasuki Master Roh ingatan kedua dalam skenario ini mungkin karena pertempuran tanpa henti di periode waktu sebelumnya. Setelah mencapai level Master Roh, peningkatan kekuatan jiwanya sangat jelas. Cumu saat ini dapat mempertahankan pembagian 50-50 dengan White Nightmare. 50% kekuatan jiwa ini biasanya digunakan pada teknik jiwa dan memanggil hewan peliharaan jiwa. Sudah lama sejak aku mempelajari teknik jiwa baru, setelah kekuatan jiwanya meningkat, Cumu tiba-tiba menyadari hal ini. Saat bertarung, mengganti hewan peliharaan jiwa mengonsumsi cukup banyak kekuatan jiwa, jadi banyak pelatih hewan peliharaan jiwa tidak akan gegabah menggunakan teknik jiwa saat bertarung. Namun, ini tidak berarti teknik jiwa tidak ada gunanya. Memang, teknik jiwa seringkali dapat mengubah gelombang pertempuran. Misalnya, murid darah kejam milik Cumu dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa 5 hingga 6 tahap. Jika Violent Blood Pupil digunakan pada Zhan Ye, ia dapat terus memperkuat dirinya melalui Brave Stinging Heart, dan kekuatannya berpotensi mencapai fase ke-7 yang kuat. Dengan cara seperti itu, teknik jiwa ini dapat menciptakan komandan fase ke-7 yang diperkuat, dan kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Cumu terutama mengandalkan teknik jiwa Chong Mei, yang dapat menyalin teknik jiwa hewan peliharaan jiwa seseorang, jadi dia sering tidak khawatir tentang teknik jiwa. Terlebih lagi, semakin kuat lawan yang dihadapinya, semakin beragam pula metode serangannya, dan semakin rumit pula teknik bertarungnya. Sangat penting baginya untuk memiliki berbagai teknik jiwa. Tidak diragukan lagi, harga teknik jiwa sangatlah tinggi. Harganya hampir sama dengan barang mewah, perlengkapan jiwa. Teknik tingkat ke-6 membutuhkan sekitar 5 juta koin emas untuk membelinya. Cumu saat ini telah mencapai tingkat Master Roh, dan dia dapat mempelajari teknik tingkat ke-7, yang dapat dengan mudah menghabiskan puluhan juta koin emas. Saat ini, hanya dengan semua aset Cumu, dia dapat membeli buku teknik jiwa tingkat ke-7. Teknik jiwa Cumu dapat menyalin teknik hewan peliharaan jiwa, terlebih lagi, teknik itu dapat melakukannya untuk ritus api surgawi, teknik raja tingkat ke-7 ini. Namun, setelah menyalinnya, ritus api surgawi yang digunakan Cumu jauh lebih lemah. Dan mirip dengan buku-buku teknik jiwa dengan tingkat kelengkapan yang agak rendah dan ia hanya dapat menggunakan sekitar 60%. Jika ia dapat membeli teknik jiwa kanan api surgawi dengan kelengkapan yang lebih tinggi, kekuatan ritus api surgawi Cumu juga akan meningkat beberapa per 10. Ada apa? Ingatan jiwa Ye Qingzi tiba-tiba terpancar dari kamar sebelah, karena dia seolah merasakan perbedaan kondisi mental Cumu. Aku sudah naik 1 level, jawab Cumu. Kecepatan peningkatan kekuatanmu benar-benar cepat. Ye Qingzi mengenakan sedikit pujian dan kecemburuan. Menurutku, kamu seharusnya segera menjadi Master Roh. Tanya Cumu. Ya, aku tidak mampu menembus kemacetan itu. Jawab Ye Qingzi. Dugaan Cumu tidak salah. Ye Qingzi saat ini berada di tingkat guru roh ingatan ke-9, dan selama dia mampu mengatasi hambatan ini, dia akan menjadi guru roh. Sangat jarang bagi anggota generasi muda untuk mencapai kekuatan seorang guru spiritual. Cumu juga penasaran dengan identitas kedua saudara laki-laki dan perempuan keluarga Ye ini. Lagi pula, tidak banyak anak muda yang bisa mencapai level mereka saat ini. Setelah berbicara sebentar dengan Ye Qingzi, keduanya masing-masing mensubscribe channel novel Donghua dan memasuki kondisi kultivasi diam. Saat fajar menyingsing, Cumu dan Ye Qingzi berpisah. Ye Qingzi bertugas menangani serangga iblis surgawi dan membeli beberapa benda roh dan benda jiwa untuk sedikit meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa mereka. Sebaliknya, Cumu pergi ke ibu kota elemental untuk menanyakan tentang Ye Wansheng. Dalam kurun waktu mereka saling mengenal, Cumu cukup percaya pada Ye Qingzi, dan dia tidak merasa ada yang salah dengan membiarkan Ye Qingzi menangani semua hal ini. Colored Sky City merupakan kota peringkat ke-9. Kota itu tidak seramai kota mimpi buruk, dan lebih kuno dan penuh hormat. Karena keberadaan Gunung Langit Berwarna, kota yang berada di Gunung Langit Berwarna ini tidak dapat berkembang ke sekitarnya, sehingga kota itu selalu menjadi kota peringkat ke-9. Colored Sky City, sebenarnya, adalah ibu kota unsur. Yang paling umum di seluruh kota adalah hewan peliharaan jiwa dunia unsur. Banyak kota yang ditata dengan cara yang sama.
Misalnya, di dekat Istana Solpet, orang selalu dapat menemukan pasar berskala relatif besar. Di tengah-tengah area yang paling berkembang akan selalu ada perkemahan beberapa faksi berskala sangat besar. Cumu dengan mudah menemukan perkemahan sekte elemental. Ibu kota elemen di sini bahkan lebih megah daripada di wilayah Langhe. Agaknya, ibu kota elemen kota langit berwarna merupakan tempat penting di antara seluruh sekte elemental. Yang membuat Cumu agak terkejut adalah bahwa istana-istana jiwa yang memiliki wewenang tertinggi ternyata berada di samping ibu kota unsur. Istana jiwa memiliki aula yang besar dan megah dan 4 anggota istana jiwa berdiri berjaga di luar pintu. Mereka dingin dan muram, tidak membiarkan orang luar memasuki istana. Tuan muda, apakah Anda ingin masuk ke istana jiwa untuk melihat-lihat? Semua yang dimiliki istana jiwa adalah barang-barang bermutu tinggi. Misalnya, Anda saat ini kekurangan teknik jiwa dan sebagian besarnya dimiliki oleh istana jiwa. Selain itu, perlengkapan jiwa tingkat atas, mutiara jiwa, dan hati jiwa semuanya dimonopoli oleh istana jiwa, kata Li Tua. Lupakan saja, lain kali, Cumu benar-benar ingin melihat-lihat istana jiwa, tetapi dia harus bertanya tentang Ye Wansheng terlebih dahulu. Cumu berencana berjalan menuju ibu kota unsur ketika seorang pria dan wanita muda berjalan keluar dari pintu masuk istana jiwa. Pria itu memiliki penampilan yang agung, dan tampak mengesankan. Dalam satu pandangan, ia membuat orang lain merasa seperti murid keluarga besar. Ekspresinya menunjukkan rasa percaya diri dan ketenangan yang dimiliki oleh orang biasa. Wanita itu memiliki kulit yang cantik yang membuat orang lain berdecak kagum. Kulitnya putih bersih dan rambutnya terurai hingga ke bahu. Senyum hangat tersungging di wajahnya dan dia dengan santai mengikuti di samping pria itu, berbicara kepadanya dengan suara lembut. Wanita ini juga memancarkan perilaku seperti wanita muda dari keluarga kaya. Selain itu, karena kulitnya yang cantik, ia dengan mudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Aneh sekali, mengapa kedua orang itu datang ke sini? Kata Li Tua. Kau mengenali mereka? Tanya Cumu. Pasangan pria dan wanita muda ini tidak membawa seorang pun pelayan, tetapi dari perhiasan dan tingkah laku mereka, mudah ditebak bahwa mereka adalah orang-orang yang berstatus. Aku tidak bisa mengatakan aku mengenal mereka, aku hanya tahu tentang mereka. Orang atau peristiwa apa yang tidak ku ketahui, Suan Tua. Saat itu, ketika aku menemani ahli nomor 1 di dunia hewan peliharaan jiwa. Katakan hal-hal penting. Cumu menarik telinga Li Tua, mengingatkannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Aha, mereka berdua adalah ahli generasi muda istana jiwa dengan prestise yang relatif tinggi. Pria itu bernama Yu Lang, dan wanita itu bernama Feng Ya. Aku ingat beberapa tahun yang lalu mereka sudah sedikit terkenal di kalangan generasi muda. Selain itu, mereka memiliki banyak potensi. Bertahun-tahun telah berlalu, jadi aku yakin semua orang tahu tentang mereka. Jika Tuan Muda bisa mengalahkan salah satu dari mereka tanpa menggunakan setengah iblis, kata Li Tua. Apakah mereka sangat kuat? Tentu saja, setidaknya, aku masih tidak berpikir Tuan Muda adalah lawan mereka saat ini. Mungkin Tuan Muda bisa mendapatkan kemenangan atas wanita itu, tetapi Yu Lang sangat sulit dihadapi. Dia adalah putra Master Aula ke-7 Istana Jiwa. Bahkan mengabaikan bakat, fakta bahwa hampir setiap hewan peliharaan jiwanya telah diberikan perlengkapan jiwa adalah hal yang tidak biasa. Belum lama ini, aku mendengar bahwa orang ini menantang seorang ahli yang bukan anggota generasi muda dan akhirnya tetap menang, kata Li Tua. Cumu adalah seorang pemuda yang bersemangat. Ketika dia melihat seseorang dari generasi yang sama yang lebih kuat darinya muncul, hatinya selalu dipenuhi sedikit kegembiraan. Dia segera melirik beberapa kali ke arah pria bernama Yulang. Yulang dan Feng Ya, dua ahli istana jiwa ini, tampaknya juga akan pergi ke ibu kota unsur. Yulang merasakan tatapan Cumu dan meliriknya. Dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya dan dengan tenang berjalan melewati Cumu. Ketika Tuan Muda pergi ke istana jiwa di masa depan bersama Nona, kau pasti akan bertarung melawan orang ini. Li Tua mengingatkan Cumu. Cumu hanya mengangkat sudut mulutnya, namun tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan menuju ibu kota unsur. Tolong tunjukkan identitasmu. Tepat saat mereka memasuki ibu kota unsur, kedua penjaga itu berkata dengan dingin.
Cumu menatap pria dan wanita yang berjalan memasuki ibu kota unsur tanpa menunjukkan dokumen identitas apapun. Benar saja, ketenaran mereka sangat tinggi sehingga dapat masuk dan keluar dari tempat orang lain dengan bebas seperti itu. Cumu memegang dekrit Istana Jiwa untuk menunjukkan keanggotaannya di Istana Jiwa. Melihat dekrit itu, keduanya langsung menunjukkan ekspresi bingung dan heran. Mereka terutama menatap Cumu lagi dengan skeptis. Ada masalah. Cumu mengangkat alisnya sambil menatap kedua penjaga itu. Bisakah Tuan menunggu di sini sebentar? Kata penjaga yang lebih tua dari keduanya. Cumu tahu bahwa dekrit Istana Jiwa tidak palsu, jadi dia mengangguk dengan apatis. Setelah mendapat izin, penjaga ini segera mengejar pria dan wanita itu sebelumnya dan menyerahkan dekrit Istana Jiwa Cumu untuk mengidentifikasi. Yulang dan Feng Ya sama-sama mengambil dekrit itu. Awalnya, mereka tetap tenang, tetapi ketika mereka melihat simbol peringkat dekrit Istana Jiwa, mereka juga menjadi terkejut dan secara khusus berbalik untuk memeriksa Cumu. Jadi, dia adalah Tuan Muda Istana Jiwa, maaf karena kurang hormat. Setelah penjaga memastikan identitas Cumu di sana, dia segera berlari kembali dan memberi hormat. Meminta maaf atas kesombongan dan sikap dingin sebelumnya. Gelar Istana Jiwa juga memiliki peringkat. Dekrit Istana Jiwa yang diberikan kepada Litua oleh Liu Binglan adalah dekrit sekunder. Dekrit sekunder seperti itu biasanya diberikan kepada keluarga beberapa orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan nyata yang dapat dijalankan, dekrit itu mewakili posisi yang sangat tinggi. Simbol dekrit kedua hampir sama persis dengan dekrit Istana Jiwa. Dari simbol ini, seseorang dapat mengetahui peringkat keluarga pemegang dekrit. Tepat saat Cumu menarik kembali dekrit sekunder Istana Jiwanya, dia berjalan ke aula utama unsur. Dia baru berjalan beberapa langkah sebelum menyadari pria dan wanita di depannya tampaknya secara khusus menunggunya. Karena teman ini adalah Tuan Muda Istana Jiwa kita, mengapa kamu begitu asing? Yulang tersenyum, dan dia bertanya pada Cumu sambil menatapnya dengan saksama. Bab 185, Pahami, Peri Udara Es. Cumu melirik ke arah ahli generasi muda Istana Jiwa ini, dan dia tidak mengatakan apa-apa, berjalan acuh tak acuh menuju aula elemental. Cumu tidak tahu banyak tentang posisi di Istana Jiwa, dan dia tidak tahu posisi apa yang dimiliki ibunya di Istana Jiwa. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia memiliki gelar Tuan Muda Istana Jiwa. Karena dia tidak bisa menjelaskannya, dia tidak menjelaskannya. Yulang dan Feng Ya tidak menghalangi Cumu, hanya melihat bayangan Cumu dari belakang. Baru setelah Cumu masuk ke aula elemental, Feng Ya berkata terlebih dahulu, orang ini mungkin bukan Tuan Muda Istana Jiwa kita. Mungkin dia menggunakan dekrit itu untuk menangani masalah Tuan Muda. Dari 8 Tuan Muda yang hebat, aku telah melihat 6, dan 2 di antaranya terus-menerus berlatih di luar, sangat jarang muncul di Istana Jiwa. Ini mungkin Tuan Muda ke-8 atau bahkan ke-9, atau bawahan Tuan Muda lainnya. Yulang mengangguk. Kalau begitu, bukankah itu berarti Tuan Muda ada di kota Kaikiong? Kata Feng Ya. Seharusnya tidak salah. Yulang mengangguk. Dengan identitas, Cumu dapat dengan mudah menemukan informasi tentang 2 anggota sekte elemental dari kota Li. Tak lama kemudian, Cumu mengetahui dari orang-orang yang dihubunginya tentang situasi kedua orang itu, dan dia bahkan menerima beberapa informasi profil kedua anggota itu. Jika informasi itu benar, maka 2 orang yang membawa Ye Wansheng pergi adalah ahli sekte elemental. Kedua orang ini adalah bawahan dari ahli muda Yu He, yang bernama Zhang Qin dan King Li. Mereka berdua memiliki gelar tingkat 6 di sekte elemental, sudah tidak dihitung sebagai generasi muda. Zhang Qin dan King Li sama-sama guru roh ingatan ke-8. Informasi tersebut mencatat secara singkat hewan peliharaan jiwa utama mereka. Masing-masing, iblis petir ungu tahap ketiga fase ke-8 dan iblis api jahat tahap ke-5 fase ke-7, keduanya sulit dihadapi. Kedua orang ini lewat sekitar 5 hari yang lalu, dan mereka langsung masuk ke Gunung Langit Berwarna. Mereka juga mengambil peta topografi Gunung Selatan Gunung Langit Berwarna. Karena mereka mengambil peta topografi Gunung Selatan, itu berarti mereka mungkin memutuskan untuk pergi ke Gunung Selatan. Gunung Langit Berwarna membentang ratusan kilometer lebarnya.
Jika Cumu dan Ye Qingzi hanya tahu bahwa mereka memasuki gunung langit berwarna, akan sulit untuk menemukan mereka. Jika mereka mempersempit jangkauannya, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menemukan mereka. Sekarang, jika mereka dapat mengetahui mengapa mereka pergi ke Gunung Selatan Colored Sky Mountain, mereka akan memiliki harapan untuk menemukan keduanya. Tuan muda, mereka berdua meragukan identitasmu. Tepat saat Cumu hendak meninggalkan aula elemental, Li Tua menggunakan ingatannya untuk memberi tahu Cumu. Apa yang kau ragukan dariku? Cumu meliriknya, dan benar saja dia melihat pria dan wanita yang duduk di kursi panjang berwarna emas itu sedang memperhatikannya dari jauh. Begini, Istana Jiwa memiliki total 9 tuan muda. 9 tuan muda ini, selain yang kedua dan keempat, hampir semuanya adalah pakar yang sangat terkenal di ranah pelatih hewan peliharaan jiwa. Dekrit yang Anda miliki ini mewakili status Anda sebagai tuan muda Istana Jiwa. Namun, Yulang, yang sering berada di dalam Istana Jiwa, mengira Anda tidak dikenal, dan tentu saja menebak tuan muda atau bawahan tuan muda mana Anda. Li Tua menjelaskan. Cumu mendengarkan dengan seksama perkataan Pak Tuali. Ketika Pak Tuali menyebutkan tentang ketenaran para tuan muda, dia menunjuk ke seluruh wilayah pelatih hewan peliharaan jiwa, dan bukan hanya generasi muda. Lalu apakah identitasku asli atau palsu? Tanya Cumu. Tentu saja itu nyata. Jika dilihat dari usia, Anda adalah tuan muda ke-10. Namun, karena Yang Mulia selalu rendah hati, tidak banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki keturunan. Oleh karena itu, identitas Anda sebagai tuan muda ke-10 itu nyata, tetapi tidak bernama. Hanya sampai Anda mencapai kota Tianxia, dan bertemu dengan anggota inti Istana Jiwa di bawah bimbingan Yang Mulia, dan menunggu mereka untuk merilis informasi tentang keberadaan Anda. Dan kemudian membangun ketenaran Anda dengan kekuatan, identitas Anda dapat diketahui secara perlahan. Kemudian, itu akan menjadi simbol status yang paling kuat untuk kekuasaan dan identitas. Kata Li Tua. Cumu mengangguk dengan sedikit pengertian. Kenyataannya, Cumu melihat tuan muda sebagai putra dari orang yang memiliki kekuasaan dan posisi tertinggi, dan karena itu dia harusnya unik. Namun, Istana Jiwa memiliki 10 tuan muda, jadi ini bisa berarti bahwa Istana Jiwa memiliki 10 orang dengan kekuatan tertinggi. Ini menunjukkan betapa besarnya Istana Jiwa sebenarnya. Setelah meninggalkan aula elemental, Cumu secara khusus melihat gambar-gambar dinding yang indah di dalam aula elemental. Di dalamnya terdapat gambar-gambar kristal es yang mempesona. Yang membingungkan Cumu adalah, setelah es berlapis di dalam kristal es, ada kristal energi lain yang menyerupai mutiara atau permata. Itu adalah kristal es abadi tanah. Hanya hewan peliharaan jiwa tipe S dengan kekuatan tipe S yang mencapai puncak tertentu yang dapat memiliki kristal energi tipe S ini. Hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan es abadi tanah tidak banyak. Adapun hewan peliharaan jiwa dengan hewan peliharaan jiwa es abadi surgawi, orang tua ini dapat menghitungnya dengan jari-jariku. Ketika Li Tua mengatakan itu, dia selalu suka menggoyangkan tangannya yang pendek. Namun, ketika dia melambaikannya untuk melihat cakar rakunnya sendiri, dia akan dengan canggung menarik tangannya. Cumu tahu apa yang dimaksud Li Tua dengan semua hewan peliharaan jiwa itu tidak hanya mencakup hewan peliharaan jiwa milik pelatih hewan peliharaan jiwa. Di wilayah yang luas ini, ada banyak penguasa liar. Penguasa-penguasa ini hampir semuanya menguasai suatu wilayah sebagai raja, dan mereka setara dengan para ahli tingkat atas umat manusia, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah kepada manusia. Dan begitu pula para pelatih hewan peliharaan jiwa tidak akan dengan mudah mencobai mereka. Setelah meninggalkan aula elemental, Cumu langsung menuju ke rumah lelang. Karena keterbatasan waktu, Ye Qingzi tidak punya waktu untuk menunggu lelang. Sebagai gantinya, dia hanya memberikan semua solpet dan telur kepada seorang penilai, yang kemudian memberikan perkiraan umum harga yang dibayarkan kepadanya untuk barang-barangnya. Namun, rumah lelang itu yang mengurus barang-barang itu setelahnya. Cumu memiliki 6 juta darinya, yang diperoleh dari pertarungan di sarang iblis surgawi. Dari 13 telur serangga Heavenly Devil Insect dan Heavenly Devil Insect muda, Heavenly Devil Insect tahap ke-8 tingkat tinggi terjual sekitar 5 juta. 2 Heavenly Devil Insect tahap ke-8 tingkat rendah lainnya dihargai 2 juta. Dengan cara ini,
Dari 3 telur Heavenly Devil Insect tahap ke-8 ini, Chumu dan Ye Qingzi sama-sama mendapat 9 juta gold. 10 serangga setan surgawi muda lainnya dan telurnya dijual dengan harga rata-rata 200.000, sehingga total keuntungannya 2 juta. Perbedaan harga antara Soul Pet sangat besar. Perbedaan kecil dalam talenta dapat mengubah harga hingga beberapa ratus ribu. Seperti telur Heavenly Devil Insect tahap ke-8 yang diperkuat yang harganya lebih dari 10 kali lipat harga telur Heavenly Devil Insect biasa. Chumu masih memiliki 3 kristal jiwa serangga iblis surgawi tingkat 7, dan 1 kristal jiwa tipe S tingkat 7. Keempat kristal jiwa ini semuanya dijual seharga 1,5 juta, totalnya 6 juta. Mengambil 2 juta emas yang Ye Qingzi butuhkan untuk rumput jiwa es, serangga iblis surgawi dan kristal jiwa mereka mendapatkan total 15 juta untuk Chumu. Karena kristal jiwa tipe S adalah milik Chumu, Ye Qingzi mengambil 7 juta, dan Chumu mengambil 8 juta. Ditambah dengan hadiah-hadiah dari All Two, dan juga 3 juta yang didapatkan Chumu dari penjualan roh porselen 4 warna, Chumu memiliki 27 juta emas. 27 juta, di masa lalu, merupakan jumlah yang sangat besar bagi Chumu. Di wilayah Jia, Chumu masih mengkhawatirkan 5 juta emas baju zirah jiwa dan 10 juta emas perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh. 10 juta itu diperoleh hanya setelah menyerbu klan yang sepenuhnya. Sekarang, dia punya 27 juta, tetapi untuk mendapatkan jurus jiwa master jiwa yang benar-benar berharga, dia butuh 50 juta. Semua biaya Glaze Eyes bertambah hingga 100 juta. Chumu tertawa getir, tidak pernah ada cukup uang. Masalah es berlapis akan dipecahkan kemudian. Chumu pertama-tama menghabiskan 2 juta untuk kristal jiwa tipe petir, kegelapan, dan iblis tingkat ke-7 untuk memperkuat tipe gelap dan petir milik Night. Ketika Night Thunder Dream Beast berada di rumah iblis, ia menyerap banyak aura iblis, jadi jika Chumu memperkuat tipe iblisnya, itu tidak berguna. Jadi, ketika ia membeli kristal jiwa tingkat ke-7, Chumu fokus pada tipe gelap dan petir. Efek kristal jiwa tingkat ke-7 tidak begitu menonjol, dan hanya mampu menaikkan tahap Night Thunder Dream Beast 1 tingkat, mencapai tahap kedua fase ke-7. Situasi seperti itu tidaklah aneh. Jenis iblis Night Thunder Dream Beast relatif kuat sekarang, jadi efek dari benda-benda luar dapat dikurangi. Hanya melalui pertempuran ia akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Zhan Ye sudah menghabiskan sekitar 40 juta emas untuk itu. Ia memiliki seperangkat perlengkapan jiwa yang lengkap, dan telah diperkuat oleh kristal jiwa tingkat ke-6. Kecuali ada barang jiwa yang lebih kuat, barang biasa hampir tidak dapat meningkatkan kekuatannya, jadi tidak ada sebagian dari 27 juta ini yang tersisa untuknya. Peri udara es adalah fokus utama Chumu kali ini. Bagaimanapun, Chumu berada di kota langit berwarna, tempat yang penuh dengan hewan peliharaan jiwa unsur dan aura, jadi orang bisa menemukan banyak benda jiwa. Atas saran Old Lee, Chumu pergi ke pusat perdagangan dan membeli buah salju es senilai 20 juta. Buah es salju adalah benda jiwa tingkat ke-7 yang dapat mengkatalisis hewan peliharaan jiwa untuk mempelajari kristal energi. Selama bakat hewan peliharaan jiwa tidak terlalu rendah, setelah memakan buah es salju ini, tidak hanya kekuatan tipe es hewan peliharaan jiwa akan meningkat. Peluang untuk mempelajari kristal tipe es juga akan meningkat pesat. Ling Ling mampu memakan makanan lezat, peri udara es secara alami gembira, seperti anak kecil yang murni. Jangan hanya fokus pada rasa. Begitu kamu memakan buah es salju, kamu harus segera mulai berkultivasi untuk menyerap semua energi es ke dalam tubuhmu. Chumu mengingatkan Ning. Ling Ling. Peri udara es mengangguk, tampak sangat patuh. Begitu buah salju es dimakan, Chumu segera memasuki kondisi meditasi hening dan tetap terhubung dengan peri udara es melalui ingatannya. Ia mulai membimbing peri udara esnya untuk menyerap energi dalam buah tersebut. Dengan sangat cepat, energi buah salju es mulai larut dalam tubuh peri udara es dan diserap oleh tubuh dan jiwa peri udara es. Tak lama kemudian, sebuah kejutan muncul. Setelah efek buah es salju muncul, es berwarna putih kehijauan mulai muncul di dalam tubuh peri udara es. Kristal es berwarna putih cian adalah kristal es kristal misterius. Peri udara es awalnya membutuhkan mutiara jiwa kristal misterius untuk menguasai kristal es kristal misterius,
tetapi sekarang ia telah mempelajarinya sendiri. Dengan menambahkan efek mutiara jiwa kristal misterius, kekuatan kristal misterius peri udara es mungkin telah meningkat beberapa persen lagi. Sekarang, ia akan menjadi hampir 70-80% lebih kuat dari kristal es biasa. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.